kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kami tahu hidup itu milik-Mu Bapa. Hari ini kami yang ada di tempat ini, kami persembahkan seluruh roh dan jiwa kami. Kami serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu, biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami terbuka, hati kami subur, dan firman itu tertabur dengan baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menjamah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami sanggup untuk melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan kami di bawah otoritas Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh fokus pada firman. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayat 13 silakan. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia telah membuat mujizat itu. Sama-sama, maka kata orang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruhnya datang mengikuti Dia. Bapak Ibu dan Saudara, tema kita hari ini menyambut Sang Raja Damai. Hari ini kita memasuki Minggu Paling, minggu di mana kita memperingati saat Yesus memasuki kota Yerusalem, saat-saat Yesus disambut dan diurukan sebagai Raja Damai, saat-saat awal penderitaan dan kesengsaraan Yesus dimulai. Oleh karena itu pembacaan kita dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 menceritakan tentang bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem 6 hari sebelum Paskah. Berarti Yesus berangkat itu dari rumah Maria di Betania. Yohanes 12 ayat 1. Yesus berada di situ. Karena itu dia memasuki kota Yerusalem. Yesus tahu nggak kalau dia sengsara? Yesus tahu nggak kalau dia menderita? Yesus tahu nggak kalau dia disiksa dan dibunuh di Yerusalem? Dia tahu. Mari kita lihat ayat 33 dan Matius 10. Next. Ya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari Dia akan dibangkitkan. Dia tahu kan? Dia tahu. Tapi justru dia berangkat ke situ. Maka saya bilang sama Bapak Ibu, kalau orang udah tahu dia akan disiksa, dianiaya, dihina, dibunuh di tempat itu, kota itu, dia nggak akan pergi ke sana. Tetapi kenapa Yesus melakukan itu? Sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Ini orang sudah jelas dia tahu, tapi dia tetap menuju ke Yerusalem. Dan penyambutan di sana luar biasa. Penyambutannya seperti penyambutan seorang pejabat negara, seperti penyambutan seorang yang terhormat, seorang yang sangat dihormati, disegani, dipuji dan dieluk-elukan. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak hanya daun palem, tetapi pakaian mereka buka, mereka bentangkan di jalan, dan Yesus lewat dengan keledai muda. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini membawa kita pada beberapa hal yang sangat penting untuk kita renungkan di Minggu Palem ini. Jadi dalam menyambut ya Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus ini, seperti yang saya jelaskan, bahwa sekalipun Yesus tahu bahwa Dia menderita aniaya, yang menderita sengsara, kematian di Yerusalem, tetapi Ia tetap memasuki kota itu. Nanti kita menceritakan bahwa Ia datang mengendarai keledai betina muda, dan orang-orang menghamparkan pakaiannya, orang-orang membawa daun palem,
bicara menyambut kedatangan Kristus. Ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis itu artinya itu membuat yang ada dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Satu hal penting, 3 hal sebenarnya ini saya bagikan. Yang pertama, pengakuan akan kerajaan Kristus. Mari kita lihat ayat yang 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu perhatikan, ini pengakuan orang-orang akan keberadaan Yesus, pengakuan akan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, yang diberitakan oleh Yesus di Israel. Pengakuan ini satu pengakuan yang luar biasa. Karena pengakuan itu bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tetapi mereka lakukan itu dalam bentuk tindakan, yaitu apa? Menghamparkan pakaiannya, menghamparkan daun palem, menyambut dia bersorak-sorai dan berkata, Hosana bagi anak Allah, Raja Israel. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Berarti satu pengakuan bahwa Kristus itu adalah Raja. Kristus itu datang untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi kerajaan seperti apa yang Kristus dirikan? Itu yang perlu kita tahu hari ini, ya. Ini sama dengan menyambut seorang pejabat yang berkunjung. Biasanya kalau pejabat berkunjung kan dibentangkan karpet merah. Kemarin Presiden Turki berkunjung ke sini, dibentangkan karpet merah. Pak Prabowo ke sana juga dibentangkan karpet merah. Misalnya kalau ada pejabat begitu, itu tanda apa Bapak Ibu? Itu bentuk pengakuan, itu bentuk penghormatan, itu bentuk penghargaan kepada pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu ketika Yesus disambut, itu Yesus dihormati, diagungkan, ditinggikan. Dan memang Yesus Kristus itu harus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, karena dia Raja atas segala raja. Tetapi Bapak Ibu, kerajaan yang diberikan oleh Kristus itu bukan kerajaan seperti di dunia ini. Bukan kerajaan yang ada rajanya, yang ada hukumnya, yang ada teritorinya, di mana raja duduk di tahta, punya menteri-menteri, punya pembantu-pembantu. Tidak. Kerajaan itu tidak bersifat fisik, kerajaan itu tidak bersifat teritori, tetapi kerajaan yang diberikan oleh Kristus itu adalah kerajaan yang bersifat rohani. Maka pengakuan kepada Kristus waktu masuk ke Yerusalem itu pengakuan bahwa dia raja atas kerajaan rohani. Apa itu kerajaan rohani Bapak Ibu? Kerajaan rohani itu bukan kerajaan yang bersifat fisik, yang kita lihat, yang ada batas-batas wilayahnya, yang ada hukum-hukumnya, yang ada undang-undangnya, yang ada prajuritnya. Tidak. Ini kerajaan kasat mata, dan itu yang Yesus beritakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu maksudnya apa? Mari kita lihat Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh apa? Berarti Bapak Ibu, saya bukan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu nanti tidak ada. Kerajaan Allah itu nanti ada, secara fisik ada. Tetapi yang diberitakan oleh Kristus itu bukan kerajaan Allah secara fisik, tapi kerajaan Allah secara rohani. Dan kerajaan Allah itu bicara soal suasana, bicara soal kondisi, bicara soal keadaan yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Kerajaan Allah itu bicara soal kondisi, situasi dan keadaan yang diberitakan oleh Yesus kepada kita. Kerajaan Allah itu bicara soal nilai-nilai kerajaan Allah yang diberitakan dalam dunia ini. Nilainya apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah, bukan ada rajanya, ada menterinya, ada undang-undangnya, ada prajuritnya, tidak. Tapi kerajaan Allah diberitakan oleh Kristus terhadap nilai-nilai yang harus kita ambil dalam hidup kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar. Apa yang dia mau kasih kepada kita Bapak Ibu? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu salah satu unsur dalam kerajaan Allah, salah satu nilai dalam kerajaan Allah yang Tuhan kasih kepada kita. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan dalam dunia ini. Itu nilai kerajaan Allah.
Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara memperingati Paskah, pertama pengakuan akan kerajaan Allah dalam hidup kita. Atau dengan kalimat yang paling sederhana, dengan sebuah pertanyaan, sudahkah kita mengalami kerajaan Allah itu dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami kerajaan Allah itu dalam keluarga kita? Sudahkah kita mengalami kerajaan Allah itu dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita mengalami kerajaan Allah itu dalam kehidupan pribadi kita setiap hari? Sudahkah kita mengalami kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Sudahkah rumah tangga kita seperti itu? Atau rumah tangga kita masih ada suasana nerakanya? Ada kondisi dan situasi nerakanya? Apa tidak tercipta kerajaan Allah di sana? Jadi menyambut Paskah ini membuat kita mengevaluasi kembali diri kita lagi, Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah itu tidak berbicara soal hal fisik, tapi berbicara soal hal rohani. Pertanyaan firman Tuhan kepada kita hari ini, sudahkah damai Tuhan itu berikan? Bapak Ibu, damai dunia bisa berikan nggak? Dunia bisa berikan, damai sejahtera dunia bisa berikan, tapi itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Bedanya di mana? Damai sejahtera dunia itu sifatnya sementara. Damai sejahtera dunia itu sifatnya fana. Damai sejahtera dari dunia itu diberikan karena ada hal-hal tertentu. Tapi damai sejahtera dari Allah yang diberikan di dalam hati kita itu sifatnya kekal. Dan kita bisa merasakan itu kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh kebenaran itu ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, mari kita sejenak berpikir, ya, sebentar lagi kita merayakan Paskah. Paskah itu berarti mengakui kerajaan Allah itu dalam hidup kita, mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Dengan kata lain, mengakui Kristus itu di dalam hidup kita, menempatkan Kristus itu yang paling utama, yang paling terutama di dalam hidup kita. Itu Paskah, Bapak Ibu. Jangan buka hati dan tempatkan Yesus di sana. Undang dia hadir sebagai yang paling utama dan terutama di dalam hidup kita. Bukan second, bukan pengisi waktu kita, tidak, tetapi izinkan dia hadir. Minggu paling mengingatkan kembali kita bahwa sambutlah sang Raja itu, pemilik damai yang sesungguhnya, dan hadirkan dia di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apakah saudara sudah merasakan suasana, situasi, kondisi, keadaan kerajaan Allah seperti kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidupmu? Jika sudah, pertahankan itu. Terus berdoa supaya pertahankan itu. Tapi kalau belum, Bapak Ibu, maka undanglah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, membebat hati kita yang masih keras, masih kaku, masih berbatu, masih berkerikil, masih berlumpur. Biarlah Roh Kudus bersihkan itu dan katakan, Tuhan, aku izinkan Engkau masuk. Bapak Ibu mengajarkan kepada kita apa? Kehadiran Sang Raja damai, penyambutan terhadap Sang Raja damai itu. Yang kedua, kerendahan hati Yesus Kristus. Kita baca ayat yang ke-14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya seperti ada tertulis, ya, di dalam Zakaria 9 ayat 9. Itu nubuat. Kenapa Yesus naik keledai muda? Karena memang itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Nabi Zakaria sudah ngomong di Zakaria 9 ayat 9, berbunyi, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai lebam yang muda. Bayangkan, 700 tahun sebelum Kristus datang, nubuat ini sudah dibicarakan. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus tidak mengendarai kuda, tidak mengendarai bagal, tidak mengendarai lembu, tetapi Yesus mengendarai keledai. Kenapa keledai? Karena keledai itu berbeda dengan kuda. Dalam tradisi Yahudi, keledai itu lambang kelemahan lembutan, lambang kerendahan hati, sementara kuda itu lambang kekuasaan, keperkasaan, dan pemberontakan. Oleh karena itu, kenapa Yesus ini sudah dibuatkan? Ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya baca ini, saya bilang luar biasa. 700 tahun sebelum Kristus lahir, Zakaria sudah ngomong tentang itu. Dan itu dia. Yesus masuk ke Yerusalem bukan naik kuda, tapi dia naik keledai muda. Yesus menaiki seekor keledai muda, melambangkan kerendahan hati. Dalam budaya Yahudi, keledai itu kontras dengan kuda. Keledai itu lambang, kuda itu lambang kekuatan, kuasa dan keperkasaan. Sementara keledai itu lambang kelemahan muda, kerendahan hati. Artinya, Bapak Ibu, dengan menaiki seekor keledai muda, Yesus ingin menunjukkan pentingnya nilai kerendahan hati,
pentingnya nilai kelemah lembutan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Yesus mau mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu kepada kita. Orang yang rendah hati dan rendah diri itu memang kerendahannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama ya menunjukkan kesederhanaan dan tidak sombong. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, orang rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Rendah hati itu merupakan sifat yang positif, ya. Dia menunjukkan kesederhanaan, ya, dan kemampuan untuk mengakui kelebihan orang lain. Itu orang yang rendah hati, ya. Orang yang rendah hati itu orang tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang rendah hati itu orang memungkinkan seseorang untuk dia mau belajar dari orang lain. Ya, dia mau belajar dari orang lain dan memperbaiki diri. Sedangkan kalau rendah diri Bapak Ibu itu sifat perasaan negatif. Perhatikan sini, ya. Merupakan perasaan negatif, menunjukkan kurang percaya diri, minder, perasaan tidak merasa cukup baik. Itu rendah diri, ya. Orang yang rendah diri seringkali merasa tidak mampu, tidak berharga, atau tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain. Orang yang rendah diri dapat menyebabkan seseorang menjadi pasif, menjadi kurang percaya diri, menjadi minder, tidak berani mengambil keputusan, dan kurang percaya diri. Itu orang rendah diri. Beda dengan orang yang rendah hati. Dalam konteks kehidupan rohani kita Bapak Ibu, ya, dianjurkan supaya kita memiliki sifat rendah hati, ya, yang memungkinkan seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, hubungan yang baik dengan Tuhan, dan hubungan yang baik dengan sesamanya. Sementara itu kalau rendah diri Bapak Ibu, itu dapat menyebabkan penghambatan bagi seseorang untuk apa? Untuk maju, untuk memperbaiki diri. Serius Bapak Ibu, ini orang sudah kasih rukun Pak, ya. Nah, saya kekurangan pemain musik. Serius, saya kekurangan pemain musik. Di Bali saya tanya, ada keyboard Pak, tapi mainnya kayak main jagung, totok ayam, teng tong teng. Sebenarnya apa? Tapi rendah hati. Jangan merasa inferior, merasa rendah diri, jangan. Rasa bahwa saya ini memang anak Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan kok. Saya, nah yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, memasuki Yerusalem itu mengajarkan kita ketaatan pada rencana. Ini yang paling penting. Bapak Ibu perhatikan ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus tahu bahwa ia akan menderita sengsara, aniaya dan kematian di Yerusalem, tetapi ia tetap ke sana. Mengapa? Karena dia taat pada rencana dan kehendak Allah, yaitu mati bagi manusia. Kalau dia tidak taat, dia ke sana kabur aja deh, ya kan? Dari taman ini ada taman Getsemani, saya kabur aja. Tetapi Yesus tidak melakukan itu dengan segala kesadarannya. Perhatikan Bapak Ibu, dengan segala kesadarannya dia memasuki kota Yerusalem. Itu apa? Taat pada rencana dan kehendak Allah. Ketaatan itu penting. Kenapa dia taat? Karena memang dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu sudah dinubuatkan. Kejadian 3:15 dan apa? Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan yang akan meremukkan kepala. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu nubuat jutaan tahun yang lalu. Dan nubuat itu digenapi hari ini. Lalu kemudian di Markus Yesus berkata apa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Atau kita memberontak, kita bersungut-sungut, kita marah, kita komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya tidak ada di padang rumput yang hijau aja. Saya tidak ada di air yang tenang aja. Kenapa saya dibawa melewati lembah kekeraman ini? Kenapa Tuhan? Ya, Pak Bonor, ketika ibu istri meninggal, mungkin Bapak bertanya, Tuhan kenapa begitu ya? Persoalan masalah itu datang sini berganti. Dengar baik saudara, saya mau katakan, ya, bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tidak selalu, sekali lagi saya bilang, tidak selalu Tuhan membawa kita melewati atau ada di padang gurun yang hijau dan rumput yang tenang. Tidak selalu Tuhan membawa kita ke air yang tenang, tapi kadang-kadang dia membimbing kita, mengizinkan kita melewati apa? Lembah kekelaman. Artinya dia mengizinkan kita lewati masalah. Persoalannya adalah kita mau taat. Kita mau taat kepada rencana itu, kehendak itu.
Atau kita memberontak, kita marah, kita ngomel, kita bersungut-sungut. Kok Tuhan gitu sih? Keluarga pengabean ditimpa masalah datang silih berganti. Ketika cucu mereka, mantu mereka dipanggil oleh Tuhan, mungkin ada pertanyaan, kenapa Tuhan bawa saya melewati lembah kekelaman? Tapi tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan. Amin. Dia punya rencana dan kehendak yang sempurna. Hanya kita mau mengetahuinya. Maka kita butuh ketundukan dan ketaatan. Apakah saya melawan Bapak Ibu? Ketika Tuhan bilang pulanglah karena pekerjaan masih banyak. Saya bilang, Tuhan, kalau pekerjaan masih banyak, kenapa Tuhan tidak sembuhkan sakit ini supaya saya on fire dalam pelayanan? Lalu Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Bapak Ibu, dengar baik hari ini. Memperingati Paskah mengajak kita untuk taat pada rencana dan kehendak. Amin. Apapun yang Tuhan buat dalam hidupmu, mungkin kadang itu sukacita, keuntungan, keberhasilan, kadang juga air mata, derita dan pedih. Tetapi firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Bapak Ibu, hari ini kita diajarkan 3 hal. Dari peristiwa memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem, Minggu Palem. Yang pertama, hadirkan Kristus di dalam hidupmu sebagai Raja Damai, supaya engkau peroleh nilai kerajaan Allah, kasih, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera itu di hatimu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dengar baik hari ini, ya, rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain. Yesus menyerahai keledai betina, tanda bahwa dia merendahkan hatinya. Sekalipun dia setara dengan Allah, dia dengan Allah itu sendiri, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan hatinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Rendahkanlah hatimu Bapak Ibu, jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita agungkan hidup kita? Tidak ada. Semuanya akan kembali nol lagi. Hidup ini diberikan oleh Tuhan karena anugerah, karena belas kasihnya kepada kita. Maka rendahkanlah hati, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu, orang tuamu, kasihilah jemaatmu sesamamu di dalam kerendahan hati. Saling menghormati, saling menghargai, itu paling penting. Dan yang ketiga, taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Terkadang itu manis, terkadang indah, penuh sukacita, haleluya sukacita, tapi terkadang penuh air mata dan derita, penuh pergumulan, dan kadang kita ingin menyangka Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia kepala yang baik, dia membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi kadang dia menuntun kita melewati lembah kekelaman, pergumulan, masalah, persoalan datang. Tapi firman Tuhan berkata, gada dan tongkatnya menuntun kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dengan Kristus ke kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah bagi keselamatan manusia terjadi dalam hidup kami juga. Kami diajarkan beberapa hal penting dalam perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Sekalipun ia tahu ia dianiaya, disiksa, dihina, diolok, diludahi, bahkan dibunuh, tetapi ia tetap masuk ke sana karena ia harus menggenapi nubuatan firman Tuhan. Oh, ia harus mati bagi kami Bapa. Dan kami memperingati itu hari ini, memberikan kami beberapa pelajaran penting. Bahwa pertama, kami harus menyambut Kristus Sang Raja Damai itu dalam hati kami menjadi yang utama dan terutama, sehingga damai dari surga itu kami nikmati dalam hidup kami. Sukacita, sejahtera, kebenaran itu ada di dalam hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, tawa dan bahagia karena Kristus hadir di sana. Kami juga diajar untuk merendahkan hati kami Bapak, seperti Kristus merendahkan hatinya, mengendarai seekor keledai betina muda memasuki Yerusalem, lambang dari kerendahan hati kebijaksanaan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sesama anggota jemaat saling menghargai, menghormati satu sama yang lain, mementingkan satu sama yang lain, saling menerima pendapat, pandangan dan orang lain, saling melengkapi satu sama yang lain. Sesama suami istri, anak, orang tua, kami hidup dalam kerendahan hati, sehingga perpecahan, pertengkaran, perkelahian terhindar dari kami Bapa, dan kami hidup hukum di dalam kami. Kami juga disadarkan bahwa Yesus taat akan rencana dan kehendak Allah dalam
Itu mengajarkan kami untuk juga taat pada rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan membawa kami melewati lembah kekelaman, tangis air mata penderitaan, kerugian, kegagalan kami alami. Tetapi Engkau jamin kadang dan tongkat pelindung menyertai kami. Kadang juga Engkau membiarkan kami menikmati rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami berada di zona nyaman dan hidup kami. Tetapi Engkau mengajar kami terbang tinggi seperti Raja Wahyu, mengembangkan sayap kami Tuhan, supaya makin kuat terbang tinggi dalam Engkau. Sekalipun ada pada hidup pergumulan dan persoalan, kami tidak mudah jatuh dan terkapar. Tapi kami bangkit dan kami berjalan, karena kami bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk memahami rencana kehendak-Mu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa, tidak menyalahkan orang lain, tidak tawar hati ketika persoalan-persoalan apa. Tapi ajar kami untuk tetap memandang kepada Yesus Kristus, memandang kepada Tuhan yang punya rencana yang ajaib dalam hidup kami, punya kehendak yang sempurna bagi kami. Hari esok kami tidak tahu, 1 menit, 1 detik ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Tetapi dengan berserah kepada Engkau Bapa, kami percaya Engkau membimbing kami melewati lembah-lembah kekelaman ini. Berkati jemaat dengan firman ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka hidup, yang hilang pengharapan diberi kepastian, yang kecewa dan tawar hati diberikan roh yang menyala-nyala Tuhan. Supaya kami terus solid bergandengan tangan mencari jiwa memenuhi tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana church planting di Bali, rencana church planting di Cibinong. Kami menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Ini pekerjaan-Mu Tuhan, ini proyek-Mu Tuhan. Kami butuh bimbingan Bapa. Tuhan yang menguning tapi penuai sedikit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mari ulurkan tangan Tuhan, mari buka hati penuai Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa ini Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Revival Community Church GKI Revival Jakarta. Berkati kami semua. Kursi-kursi yang kosong ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh diberkati. Haleluya.